Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pekan lalu terkait dengan ketentuan makanan dan minuman yang halal. Insyaallah pada video kali ini kita akan belajar tentang ketentuan haramnya makanan atau minuman. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari Allah telah banyak menyiapkan makanan atau minuman untuk kita konsumsi agar diri kita ini tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa amal ibadah diterima oleh Allah. Ya, banyak sekali. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Ada buah-buahan, kemudian ada hewan ternak, dan ada juga makanan yang sering dikonsumsi manusia tetapi itu dilarang oleh Allah, yaitu babi. Tetapi sayang sekali masih banyak di antara kita yang sepertinya masih senang mengkonsumsi makanan yang diharamkan, padahal masih banyak makanan-makanan yang halal yang patut kita konsumsi. Nah, setelah mempelajari makanan yang halal, kita akan lanjut kepada ketentuan makanan dan minuman yang diharamkan. Untuk mengetahui lebih jauh, Anda diharapkan membaca. Mari membaca supaya kamu lebih memahami. Mari membaca dengan seksama materi berikut ini tentang ketentuan dan minuman yang haram. Nah, Anda sekalian, kita bersyukur beberapa hari yang lalu ya telah dicabut Kepres tentang izin produksi minuman keras. Ya, kita sudah tahu bahwa minuman keras itu adalah salah satu penyebab terjadinya banyak kemaksiatan, ya, banyak kemaksiatan. Nah, kita lihat bahwa tahukah kamu apa makanan dan minuman haram itu? Ya, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas atau dalil dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Seperti setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faidah dan mendapat pahala. Intinya, Ananda sekalian, setiap perintah Allah, setiap sunnah Rasulullah pasti ada keutamaan, ada kebaikan jikalau kita melaksanakannya. Dan setiap larangan baik oleh Allah maupun oleh Rasulnya, berarti ketika hal tersebut kita lakukan pasti ada mudarat yang akan muncul ketika kita lakukan. Nah, tahukah kamu mengapa Allah menyuruh kita
memakan dan meminum yang halal. Ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudarat. Pada dasarnya segala minuman yang apa saja yang halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Berarti makanan dan minuman itu sangat banyak yang halal. Ya, kenapa mesti kita memilih yang haram? Bila diharamkan namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak berkah, bahkan menimbulkan penyakit. Nauzubillah. Sudah tidak berkah, menimbulkan penyakit lagi, ya. Dan bukan cuma penyakit untuk diri kita, penyakit bagi keluarga kita, ya. Keluarga kita akan merasa tidak senang dengan kondisi kita. Bukan cuma keluarga kita, tetangga kita, sekampung kita, ya. Tidak ada yang senang dengan hal seperti itu. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Kita lihat, ada namanya haram lizatihi, makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini ada beberapa diantaranya. Yang pertama, daging babi. Ya, kita sudah pahami bahwa babi itu adalah najis. Segala sesuatu yang keluar darinya, semuanya itu najis. Ya, bahkan yang melekat pada dirinya adalah najis. Seluruh makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang mengandung unsur babi dalam bentuk apapun haram dikonsumsi, termasuk lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortening, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan atau food aditif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah." Al-Baqarah ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Nah, inilah anak-anak sekalian, larangan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Dan di sini Allah langsung menyebutkan, ya, bangkai, ya, bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih bukan karena Allah. Semuanya itu adalah contoh-contoh daripada makanan yang haram. Nah, anak-anak sekalian, tadi saya sampaikan bahwa setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti ada mudarat. Ternyata jelas bahwa mengkonsumsi babi, ya, ternyata ada penyakit yang akan menggerogoti tubuh kita. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, ini adalah jenis penyakit yang akan menyerang orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang zatnya berasal dari babi, ya, nauzubillah. Kemudian jenis yang kedua, zat yang kedua yang haram adalah darah. Darah yang mengalir dari binatang atau manusia haram dikonsumsi, baik secara langsung maupun dicampurkan pada bahan makanan karena dinilai najis, kotor, dan menjijikkan, dan dapat mengganggu kesehatan. Dan yang utamanya tadi bahwa memang Allah langsung, ya, mengharamkan di dalam Al-Quran. Nah, demikian juga darah yang sudah membeku yang dijadikan makanan dan diperjualbelikan oleh sebagian orang. Ya, saya pernah mendapatkan
ada orang yang menyembelih sapi, kemudian darahnya itu dia simpan di tempat atau di wadah baskom. Kemudian dia membekukan, dibekukan darah itu, setelah itu dikonsumsi. Nauzubillah, ini hal yang sangat tidak wajar. Apalagi sebagai seorang santri, tentunya kita harus menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Adapun darah yang melekat pada dagingnya, pada daging halal, boleh dimakan karena sulit dihindari. Ya, jadi Anda sekalian, kadang kita membeli misalnya makanan di warung, ya, mungkin karena kita buru-buru, akhirnya kadang-kadang daging daripada ayam tersebut belum terlalu masak ketika digoreng, dan ada sedikit bercak-bercak darah yang masih kelihatan pada daging ayam itu. Nah, berdasarkan penjelasan ini, yang melekat dan tidak bisa dipisahkan, maka itu halal, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maytata aw daman masfuhan aw lahma khinziri fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghairillahi bihi." Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Inilah ayat yang kedua yang membahas tentang haramnya makanan, yaitu bangkai, ya, kemudian darah, daging babi, dan hewan yang disembelih selain atas nama Allah. Kemudian jenis zat makanan atau minuman yang haram, haram karena zatnya itu adalah minuman keras. Ini sangat populer ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar. Khamar itu adalah minuman keras. Berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Auzubillah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Anda sekalian, di sini di akhir ayat ini, la'allakum tuflihun, semoga atau agar kamu mendapat tuflihun, keberuntungan. Tentu kita semua ingin beruntung dalam kehidupan kita. Salah satu cara untuk mendapatkan keberuntungan, ya, jauhi minuman keras, khamar, jauhi judi, ya, meracuni kehidupan. Orang yang berjudi kalau menang, kadang-kadang dia merasa ingin menang seterusnya, tetapi ingat, itu hanya kenikmatan sesaat, ya.
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Sehingga ketika kita tinggalkan yang demikian itu, insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian khamar dapat dianalogikan dengan semua makanan dan minuman yang bisa menimbulkan mudarat dan kerusakan badan, akal, jiwa, moral, dan akidah. Misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Anda sekalian, khamar itu luar biasa pengaruhnya terhadap diri kita. Dia bisa merusak badan, ya, sakit-sakitan, merusak akal, sedikit-sedikit marah, merusak jiwa, tidak akan tenang, moral karena dicemooh, tidak disenangi oleh orang, bahkan sampai akidah pun akan rusak karena khamar itu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Nah, Anda sekalian, kita lihat haramnya yang kedua tadi. Haram yang pertama tadi adalah haram karena zatnya. Yang kedua ini adalah haram li ghairihi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Artinya tidak berkaitan dengan zatnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya dia haram. Haram bentuk ini ada beberapa. Yang pertama, bangkai. Ya. Apa itu bangkai? Yaitu semua binatang yang mati tanpa disembelih, tanpa penyembelihan yang syar'i, dan juga bukan hasil buruan. Jadi semua makanan yang mati tidak disembelih dan juga bukan hasil buruan, maka itulah bangkai. Tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa bangkai itu diharamkan oleh Allah, ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi, ya, wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyah wan natihatu wa ma akalas subu'u illa ma zakkaitum. Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, karena kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Kita lihat di sini, ya. Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas. Yang pertama, al-munhaniqah, ya, yang ini, yaitu binatang mati karena tercekik. Dia mati karena tercekik. Kemudian al-mawquzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras, ya, pukulan keras. Kemudian al-mutaraddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, ya, jatuh dari tempat yang tinggi. Misalnya ada kambing jatuh dari tempat yang sangat tinggi, ya. Kemudian an-natihah, ya, an-natihah, yaitu binatang yang mati karena
ditanduk oleh binatang lainnya. Nah, kemudian binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Kemudian semua binatang yang mati karena tanpa penyembelihan, seperti disetrum, ya, disetrum sehingga dia mati. Semua binatang yang disembeli dengan sengaja tidak membaca basmalah, ya, menyembeli binatang tidak membaca basmalah, itu haram semua, ya. Semua hewan yang disembeli untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah, ya, meskipun baca basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meskipun dibaca sholawat, dibaca takbir, dibaca, ya, basmalah, ya, itu tidak akan membuat dia halal ketika menyembeli dengan niat bukan atas Allah. Kemudian semua bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya, ya, dia hanya memisahkan daging dari tubuh si hewan, sementara hewan tersebut tidak disembeli sebelumnya. Nah, namun di sini ada dua jenis bangkai yang tidak haram hukumnya. Yang pertama adalah ikan. Ikan itu tidak perlu disembeli. Ya, setiap yang setiap yang mati ikannya, meskipun tidak disembeli, itu halal. Dia termasuk hewan air, dan telah berlalu penjelasannya bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali katak. Kemudian belalang, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Jadi ikan dan belalang meskipun tidak disembeli halal untuk dikonsumsi. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa, ya, hati dan limfa. Nah, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah janin yang berada dalam perut hewan yang disembeli. Hal ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zakatul janin zakatul ummi. Penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Jadi inilah hal-hal yang perlu kita pahami, Anda sekalian, terkait dengan makanan yang haram li ghairihi. Haram li ghairihi tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya dia halal, tetapi karena ada sebab-sebab lain sehingga kehalalan makanan atau minuman tersebut berubah hukumnya menjadi haram. Kemudian yang kedua, semua makanan yang halal yang tercampur najis, ya. Jadi contohnya seperti mentega, madu, susu, minyak goreng atau selainnya yang kejatuhan tikus atau cicak. Misalnya, ya. Hukum sebagaimana yang disebut dalam hadis Maimunah radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang minyak samin, ya, atau lemak yang kejatuhan tikus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buanglah tikusnya dan buang juga lemak yang berada di sekitarnya, lalu makanlah sisa lemak kalian. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, Anda sekalian, kalau ada tikus yang jatuh di atas mentega, karena menteganya kan dia padat, sehingga tidak secara keseluruhan makanan itu tercampur dengan tikus itu, sehingga hanya bahagian yang menempel, ya, pada makanan tersebut yang kita buang, sisanya bisa kita konsumsi kembali.
Kemudian makanan yang haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, misalnya mencuri, korupsi, menipu, merampok, hasil judi, taruhan dan menang togel dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Ananda sekalian, setiap yang dilarang pasti ada mudarat, pasti ada akibat ketika kita melakukan. Akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram, ya, maka akan menimbulkan akibat buruk mudarat bagi dirinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat, bahkan terhadap lingkungannya. Di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram, yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian, jangan sampai selama ini kita telah khilaf, kita telah berbuat dosa, ternyata kenapa setiap kali kita berdoa tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Ternyata salah satu faktor karena memakan atau minuman yang haram. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Apa saja, misalnya kecerdasannya menurun, ya. Dulu pandai sekali, tapi karena mengkonsumsi minuman akhirnya kecerdasannya menurun sehingga menjadi orang seperti orang bodoh-bodoh, ya. Cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, dan semangat kerja berkurang. Makanan dan minuman yang haram tetap dapat membahayakan kesehatan. Makanan dan minuman yang haram mubazir, ya, membazirkan harta, ya, tidak produktif hartanya, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah, dan menghalangi pengingat Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian, untuk akhir materi kita, mari kita berdiskusi, meskipun diskusinya tidak secara langsung, tapi Anda silahkan bisa dicari di internet, bisa dicari, ditanyakan sama orang-orang di sekitar kita, ya. Untuk mendiskusikan ada dua hal. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan dan minuman yang haram. Bagaimana caranya agar kita dapat menghindari atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan? Ya, coba kalian cari sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara kita supaya terhindar dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita membeli daging sapi misalnya, namun kita tidak tahu apakah sapi tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak? Ya. Nah, ini kita tidak tahu, ya. Boki bertanya, takut-takut juga. Nah, kira-kira seperti apa ini? Ya, bisa kalian cari di internet, bisa kalian tanya-tanya, berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, ya, supaya akan menambah wawasan kita. Kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wasada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.